Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gilang dari kelas 9A Sekolah Islam Nabila. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sejarah singkat salah satu pahlawan Indonesia yang bernama Pattimura atau Thomas Matulesi. Pattimura lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dari ayah Frans Matulesi dengan ibu Fransisa Silahoi. Menurut penulisan buku sejarah pemerintah pertama mengatakan bahwa pahlawan Pattimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina atau wilayah Seram. Ayah beliau yang bernama Antoni Matulesi adalah anak dari Kasimiliali Pattimura Matulesi. Yang terakhir ini adalah putra Raja Sahulau. Sahulau merupakan nama orang di negeri yang terletak dalam sebuah teluk di Seram Selatan. Namanya kini dia berikan untuk Universitas Pattimura dan Bandar Udara Pattimura di Ambon. Pattimura adalah pahlawan yang berjuang untuk Maluku melawan VOC Belanda. Sebelumnya, Pattimura adalah mantan sasar di militer Inggris. Pada tahun 1816, pihak Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Belanda, dan kemudian Belanda menetapkan kebijakan politik monopoli, antara lain yaitu pajak atas tanah atau land rente, pemindahan penduduk serta pelayanan hongi, serta mengabaikan Traktat London I, antara lain dalam pasal 11 memuat ketentuan bahwa residen Inggris di Ambon harus merundingkan dahulu pemindahan Korps Ambon dengan gubernur, dan dalam perjanjian tersebut juga dicantumkan dengan jelas bahwa jika pemerintahan Inggris berakhir di Maluku, maka para serdadu-serdadu Ambon harus dibebaskan dalam artian berhak untuk memilih untuk memasuki dinas militer pemerintahan baru atau keluar dari dinas militer. Akan tetapi dalam praktiknya pemindahan dinas militer ini dipaksakan. Sebagai panglima perang, Kapitan Pattimura mengatur strategi perang bersama pembantunya. Sebagai pemimpin, dia berhasil mengordinir raja-raja dan patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Dalam perjuangan menentang Belanda, ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan-kerajaan Ternate Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Perang Pattimura hanya dapat dihentikan dengan politik adu domba, tipu muslihat, dan bumi hangus oleh Belanda. Di satu daerah yang bernama Saparua, dia dipilih oleh rakyat untuk memimpin perlawanan. Untuk itu, ia pun dinobatkan bergelar Kapitan Pattimura. Pada tanggal 16 Mei 1817, suatu pertempuran yang luar biasa terjadi. Rakyat Saparua di bawah kepemimpinan Kapitan Pattimura tersebut berhasil merebut benteng Dorstede. Tentara Belanda yang ada dalam benteng itu semuanya tewas, termasuk Residen Van den Berg. Kemudian, pasukan Belanda yang dikirim untuk merebut kembali benteng itu juga dihancurkan pasukan Kapitan Pattimura. Alhasil, selama 3 bulan benteng tersebut berhasil dikuasai pasukan Kapitan Pattimura. Namun, Belanda tidak mau menyerahkan begitu saja benteng itu. Belanda kemudian melakukan operasi besar-besaran dengan mengerahkan pasukan yang lebih banyak, dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern. Pasukan Pattimura akhirnya kewalahan dan terpukul mundur. Di sebuah rumah di Sori-Sori, Kapitan Pattimura berhasil ditangkap pasukan Belanda. Bersama beberapa anggota pasukannya, dia dibawa ke Ambon. Di sana beberapa kali dia dibujuk agar bersedia bekerja sama dengan pemerintah Belanda, namun selalu ditolak. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantungan pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Atas kegigihan memperjuangkan kemerdekaan, Kapitan Pattimura dikukuhkan sebagai pahlawan perjuangan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.